Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan yang Maha Esa bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, menggalih, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai luhur Pancasila, termasuk mengejawantahkan secara inovatif, niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ajakan untuk menginovasi ilmu pengetahuan yang berasal ruhnya dari bumi pertiwi, insya Allah tak sekedar isapan jempol, namun kita mencoba memulai dan tentu saja atas dukungan daya kritis Anda semuanya. Kali ini kita bicara hikmatokrasi tanpa oposisi. Pernah kita bicarakan di nomor sabdana sebelumnya. Namun kali ini kami mengajak untuk melihat sabdana yang ke-16.017, yakni hikmatokrasi tanpa oposisi. Hal ini dilatar belakangi oleh pilar demokrasi, di mana partai politik massa menjadi kekuatan utama. Jadi bukan ideologi Pancasila atau dasar negara Pancasila yang menjadi kekuatan utama di dalam demokrasi. Namun pilar utamanya adalah partai politik massa. Termasuk di dalamnya ketika kita berbicara partai politik massa, maka tentu ada partai yang bekerja sama dengan pemerintah atau partai yang ikut memerintah dan partai oposisi. Karena itulah, mari kita lihat bersama-sama, kita simak bersama-sama dengan cermat hikmatokrasi tanpa oposisi bagian ketiga, nomor ke-16.017. Oposisi sangat berbeda dengan kritik keluarga bangsa. Oposisi cenderung keseharian mencari-cari kesalahan berbangsa, bernegara. Setiap langkah pemerintah dikritisi, dicari-cari kesalahannya semata. Tidak adil dan bijak di dalam mengevaluasi bernegara. Kebijakan negara dicari-cari kesalahannya demi syahwat tahta. Merasa paling benar di antara semua anak bangsa. Pemerintah selalu ditempatkan pada posisi salah semata. Kampung Celaket Adiningrat, Kota Malang, 28 Juli 2022. Mengapa data ini ada? Artinya diambil dari mana? Diambil dari studi dokumentasi di mana musyawarah untuk mencapai mufakat, sekali lagi, adalah pilar yang utama ketika Indonesia akan didirikan, atau lebih tepatnya ketika Indonesia sedang berproses menuju merdeka. Tentu saja Wedya Diningrat, Soekarno, Hatta, sangat banyak, 60 lebih dari anggota BPUPK, termasuk Muhammad Yamin dan Supomo, semua berpikir tentang dasar negara. Semua berpikir tentang undang-undang dasar atau konstitusi yang akan dipakai sebagai landasan utama untuk
melahirkan rangkaian peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya peraturan-peraturan pemerintah ataupun surat-surat keputusan, inpres, dan yang lainnya. Niscaya bersumber dari Konstitusi 1945. Lagi-lagi, hikmat kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa menjadi sandaran utama para founding fathers and mothers Indonesia tercinta. Karena itu, ketika merumuskan dasar negara, di saat merumuskan Undang-Undang Dasar 1945, tidak ada oposisi. Yang ada adalah kait kelindan antara satu tokoh dengan yang lainnya. Saling nyengkuyung, saling memberikan dukungan. Mengkritisi tetapi bukan oposisi. Karena itulah kami katakan di sini oposisi sangat berbeda dengan kritik keluarga bangsa. Kritik keluarga bangsa, contoh yang paling aktual dan senantiasa aktual sepanjang masa, bahkan sampai dengan kiamat tiba, adalah dirubahnya 7 kata di dalam sila ke-1 atau sila pertama dari Pancasila. Nampak sekali, jika mengharuskan voting, maka hampir pasti tokoh-tokoh umat Islam menjadi pemenangnya. Tetapi semangat hikmat yang ada di dalam jiwa tokoh-tokoh bangsa ketika itu benar-benar dijunjung tinggi oleh semuanya. Sehingga usulan hanya satu orang, beberapa orang saja. Jika itu benar-benar merupakan ruh dari kebajikan, kebijakan, keadilan, perikemanusiaan yang pernah diterapkan oleh kerajaan dan kesultanan di Nusantara, maka menjadi niscaya untuk diambil. Jadi sangat beralasan ketika saya mencoba untuk mencari-cari landasan teoritik, tepatnya the greatest supreme of Ar-Rahman of Al-Malik ada di dalam hikmat. Dan hikmat itu adalah the great supreme dari hikmatokrasi. Jika diturunkan, maka grand teori kita mendapatinya di dalam sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kritik itu adalah kritiknya rakyat yang berhikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kritik itu adalah kritik bagian dari anak bangsa yang berhikmat kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, kepada Gusti Sang Yang Widi Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, kepada Hari Krishna Tuhan Yang Maha Esa. Itu tentu saja sebutan atau sebagian sebutan dari saudara-saudara kita. Dan orang Islam tetap mengatakan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Oposisi cenderung keseharian hanya mencari-cari kesalahan berbangsa dan bernegara. Data ini aktual karena ada seorang anak jenderal yang sekarang sudah doktor
dan menjadi wakil Ketua MPR RI, pernah ketika berkunjung ke Malang, dan ketika itu presidennya adalah Susilo Bambang Yudhoyono jilid kedua. Jadi saat SBY memimpin Indonesia kedua. Apa yang disampaikan oleh seorang yang ketiga itu masih magister, yakni adalah hanya mengkritik dan mencari kesalahan-kesalahan. Dari kurang lebih sekitar setengah jam, 30-an menit, di rumah Ki Jati Kusumo yang merupakan salah satu sesepuh waktu itu Partai Demokrasi Indonesia, ya, sekaligus sebagai tokoh pendiri Kuartet S, dan beliau satu-satunya yang masih bersama kita sampai hari ini, juga sesepuh dari Parvi, karena beliau juga bintang film layar lebar. Di rumah beliau di Jalan Citandui 14 insya Allah, ya, seorang tokoh nasional yang masih muda hanya menyampaikan kritik dan semua yang dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono salah. Kemudian karena kami sudah sangat bosan dengan kalimat-kalimatnya, kami tepis. Saya bilang, interupsi saudara, saya orang kampung yang jauh dari ibu kota, sedangkan Anda anggota Majelis Permusatan Rakyat Republik Indonesia, sekaligus anggota Legislatif Republik Indonesia. Saya hanya bertanya, kritik Anda sangat tajam, kritik Anda sangat akurat, kritik Anda sangat piawai. Tetapi saya hanya ingin bertanya satu hal saja. Pertanyaan ini sebelumnya saya jawab. Tampaknya Anda, meskipun menjadi anggota dewan, dengan daya kritik yang luar biasa bersama teman-teman Anda, belum pernah Anda mengusulkan satu saja konsep peraturan perundang-undangan, atau tepatnya usulan undang-undang. Kemudian saya bertanya, apakah benar itu? Dan sang beliau, anak jenderal ini, terdiam menunduk. Karena apa? Karena memang oposisi itu pekerjaannya hanya mencari-cari kesalahan. Tidak lebih. Setiap langkah pemerintah dikritisi, dicari-cari kesalahannya semata, tetapi mereka tidak memberikan solusi. Itu bukan tipe kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan adalah rakyat, baik rakyat jelata maupun rakyat yang dianugerahi tahta, niscaya ingat keterbatasan dirinya. Dan ingat bahwa saudara-saudaranya yang lain ada keunggulannya. Mengingat keterbatasan diri, sembari membaca dengan seksama keunggulan saudaranya, menjadikan seseorang tidak sombong, tidak takabur, tidak riya, tidak adil dan bijak dalam mengevaluasi bernegara. Mengapa kami katakan demikian? Jika adil, siapapun pemimpinnya, siapapun presidennya lebih tepatnya, pasti ada kurang dan lebihnya. Karena proses berbangsa dan bernegara tidak kenal kesudahan.
Generasi silih berganti, menanti. Maknanya bahwa antara semangat yang dimiliki oleh founding fathers and mothers kita dengan semangat pembangunan di era Pak Harto. Jadi yang pertama di era Bung Karno, kemudian yang kedua di era Pak Harto, pasti kelemahannya ada, keunggulannya juga ada. Dan pada masuk di era reformasi, siapapun pemimpinnya, era yang sangat transisi, yakni adalah semasa Presiden Burhanuddin Yusuf Habibie, tentu kesulitannya tinggi. Tetapi prestasinya 500 lebih. Menorehkan karya peraturan perundang-undangan. Tentu patut dihargai. Dan ini tidak pernah mendapatkan apresiasi ketika berbicara dengan partai oposisi. Kebijakan negara dicari-cari kesalahannya demi syahwat tahta, syahwat kuasa. Dengan upaya sebagai partai oposisi terus-menerus mengkritik pemerintah yang sedang berkuasa, harapannya tentu rakyat awam akan terkesima. Rakyat awam termobilisasi karena media massa yang terus-menerus di-blow up-kan, dipakai untuk memblow up, maka lambat laun atau cepat pasti massa rakyat terpengaruh. Merasa paling benar di antara semua anak bangsa. Itu adalah ciri dari partai oposisi. Jadi kelompoknya adalah kelompok yang paling benar. Yang lain semuanya salah, yang lain semuanya nista. Dan sikap perilaku politik seperti ini dibarengi dengan sikap perilaku fanatisme membabi buta dari partai yang berkuasa. Partai koalisi yang sedang berkuasa maka akan berusaha sekuat tenaga bahkan optimal apapun daya upayanya untuk mengatakan bahwa seluruh sikap dan perilaku politiknya benar adanya. Dan itu terjadi mulai dari zaman Orde Baru, Orde Lama sampai dengan Orde Reformasi. Mengapa terjadi seperti itu? Karena sistem demokrasi yang sudah menjadi demokrasisme, sudah menjadi berhala, sudah dipertuhankan. Tidak ada daya kritis. Bahkan seorang guru besar yang tadinya kritis, bukan seorang saja tapi bersama teman-temannya, ketika menjadi staf khusus di jabatan tertinggi, staf khusus di jabatan kementerian, maka mendadak kecerdasannya menurun. Karena semua dinisbahkan bahwa seorang yang sedang berkuasa sekarang ini semuanya telah mengatur dengan baik. Sehingga dialog intelektualitas buntu karena semua dianggap sudah baik. Semua diyakini sudah baik. Cara-cara untuk mengamankan kekuasaan seperti ini adalah cara-cara untuk menanggulangi oposisi. Dan pemerintah selalu ditempatkan pada posisi yang salah semata. Ini sikap perilaku politik oposisi. Ketika kita nanti pada suatu saat kembali mereformasi sistem demokrasi menjadi sistem hikmatokrasi. Dan sekali lagi itu bukan isapan jempol karena di sejumlah desa di Kabupaten Malang, kemudian di Kabupaten Pati dan di Kabupaten Klaten, saya yakin ada di kabupaten yang lainnya.
telah meninggalkan demokrasi dan benar-benar ada di posisi berhikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan mudah-mudahan saya tidak salah sebut, karena seluruh kepala desanya itu yang terpilih tidak menggunakan mobilisasi dengan sembako, mobilisasi dengan uang recehan, mobilisasi dengan janji-janji dan slogan-slogan yang sangat tidak diperlukan dan tidak dibutuhkan oleh warga desa. Kepala desa terpilih dilantik di masjid. Dan semua rakyat desa di kecamatan tersebut, di kabupaten tersebut, bisa menerima dengan baik. Mengapa? Karena rakyat yang dipimpin oleh hikmat ketuhanan Yang Maha Esa mudah menerima kebenaran. Dan di agama serta kepercayaan apapun, hikmat selalu dijunjung tinggi. Semoga ke depan proses berbangsa bernegara kita meninggalkan demokrasi tanpa mencaci maki, tetapi justru belajar dari demokrasi, kita tumbuh kembangkan sistem hikmatokrasi, di mana sistem ini benar-benar berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karya sederhana melalui kanal YouTube Hikmatologi, tentu kelemahannya pasti ada. Karena itu kelemahannya mudah-mudahan ditutup oleh argumen-argumen Anda semuanya, sehingga kami bisa melengkapinya hingga paripurna disuguhkan kepada siapapun yang menjadi presiden, memimpin negeri kita tercinta. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.